Shalom jemaat Tuhan, sesaat lagi kita akan bersama-sama beribadah lewat tayangan video berikut. Mari ajak keluargamu dan persiapkan diri kita untuk beribadah. Ikuti acara ibadah mulai dari pujian penyembahan, mendengarkan dan mencatat firman Tuhan, serta saling mendoakan di tengah keluargamu ya. Beribadah dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan kuasa dan kekuatan untuk setiap kita. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita mau bersyukur untuk kasih setianya yang masih menyertai kita sampai hari ini. Mari kita datang sama Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan, perlindungan dan kesehatan yang boleh Kau berikan bagi kami sampai hari ini. Hari ini kami mau bersyukur, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian syukur kami hanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung dan badai ku lalui. Bersama Dia ku terbang bagai Raja Wali. Melewati badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan kelabu, ku bersama-Mu Tuhan, terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung dan badai ku lalui. Bersama Dia ku terbang bagai Raja Wali. Melewati badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan kelabu, ku bersama-Mu Tuhan, terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali. Terbang tinggi,
kelabu, ku bersamamu Tuhan. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Sebelum kita menyembah Tuhan, saya mau bacakan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 4. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita bersyukur untuk setiap janjinya di dalam firman-Nya, bahwa sekalipun kita berjalan melewati lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, sebab Dia ada bersama-sama dengan kita. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami.
kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Setiap orang yang percaya katakan, amin. Shalom, senang sekali menjumpai seluruh jemaat Abalaf Taman Palem. Saya percaya kita semua sehat dan sejahtera. Saya yakin sekali bahwa kita semua sepanjang dari bulan Maret sampai pada hari ini kita mentaati arahan dari pemerintah dalam PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan secara khusus minggu ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu miracles from our home. Mari kita mau membuka firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat pertama sampai ke-7. Kita akan membaca bersama-sama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang ketujuh, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." 7 ayat menceritakan sebuah peristiwa di masa Perjanjian Lama, di mana Elisa bertemu dengan seorang janda yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, ini adalah kisah yang ada di dalam sebuah rumah. Bagaimana seorang janda memiliki seorang suami yang sudah meninggal, dan suaminya adalah seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dan janda ini memiliki 2 anak laki-laki. Dan yang menarik sekali adalah bahwa dia memiliki hutang yang begitu besar sehingga dia harus menukarkan hutang tersebut dengan membarter anaknya. Nah, kisah peristiwa ini menceritakan kepada kita semua bahwa sungguh di tengah-tengah dari goncangan yang terjadi di seluruh dunia, bahkan buat kita semua di tempat ini, bahwa ada goncangan dalam kesehatan dan goncangan dalam ekonomi, bahkan di dalam goncangan dalam sosial dan segala aspek dari kota dan bangsa. Dan saya yakin bahwa ini juga adalah merupakan goncangan sekaligus juga buat gereja Tuhan. Namun hari ini kita percaya sebagai gereja yang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita harus mengambil sikap sama seperti yang kita dapatkan dari prinsip-prinsip 2 Raja-Raja pasal 4 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-7. Hari ini saya kembali akan membacakan pada ayat yang pertama. Dikatakan demikian, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Hari ini saya percaya sekali bahwa sebuah prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita semua. Di waktu kita menghadapi goncangan, di waktu kita menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup kita, kita belajar mengadukan hal yang kita alami kepada pribadi yang tepat, kepada sumber yang tepat. Sebab itu prinsip yang pertama yang saya percaya adalah mari kita mau memiliki satu sikap. Kalau kita percaya miracles from our home will happen, akan terjadi. Kunci yang pertama adalah kita datang ke sumber yang tepat. Datang kepada pribadi yang tepat. Kita datang kepada Yesus sebagai sumber segala sumber. Dan hari ini saya percaya di tengah-tengah dari suasana Corona, COVID-19 yang kita sedang hadapi,
tekanan, bukan hanya dari sisi secara kekuatan yang tidak kelihatan yang mengancam kita, tapi kita juga menghadapi ada persoalan, tantangan, goncangan dalam ekonomi juga yang akan terjadi. Bahkan berbagai hal akan sedang mengalami perubahan, bahkan goncangan di dalamnya. Tapi hari ini saya mau mengingatkan dari prinsip firman Tuhan, apapun boleh kita alami, tapi selalu kita berfokus kepada sumber segala sumber, sumber yang tepat, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Sepanjang ada di rumah, apa yang kita perlu lakukan? Punyailah sebuah sikap mencari Tuhan. Dengan kesungguhan hati, memiliki pertobatan. Kita memiliki kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Ingat, COVID-19 adalah kuasa yang tidak kelihatan yang mengancam kita, tapi ingat juga bahwa ada kuasa yang tidak kelihatan juga yang bisa melindungi kita. Namanya kuasa dari Yesus Kristus. Sebab itu, hari ini, carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Bangunlah mesbah Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bukannya sekedar mencari berita-berita yang berkaitan hanya dengan COVID-19, tapi mari kita juga mau belajar untuk mencari kebenaran firman Tuhan yang membebaskan kita dari semua ketakutan, kekhawatiran, semua perasaan yang sepertinya kita merasa kapan selesainya. Hari ini saya yakin, waktu kita belajar prinsip kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bisa melihat kebenaran itu ada dalam hidup kita. Dan tentunya, bicara sumber yang tepat juga bicara apa? Datang kepada pribadi-pribadi yang tepat yang bisa menolong kita. Ya, kalau saudara sedang mengalami tantangan dalam keuangan, atau mungkin tentang pekerjaan, karena terkena PHK, atau mungkin ada bagian tertentu yang saudara harus rubah, datanglah kepada pribadi yang tepat. Misalnya, kalau saudara sedang mengalami gangguan kesehatan, saudara datang kepada orang medis yang tentunya yang bisa memberikan konsultasi kepada kita. Kalau saudara hari ini sedang mengalami masalah dalam bidang yang lain, misal tentang keuangan, seperti yang saya sampaikan tadi, saudara datang kepada orang financial, konsultan keuangan yang bisa menolong diri kita juga. Nah, hari ini saya percaya, temukan pemimpinmu, datang kepada pemimpin komunitasmu, konsultasi kepada orang-orang yang tepat yang bisa menolong dalam kehidupan kita. Percayalah, di waktu kita datang ke sumber yang tepat, yang paling utama datang kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang memberikan sumber segala hikmat, maka kita pasti akan melihat miracles from our home. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang ditawarkan pada hari ini. Berbagai hal, berbagai hikmat, bahkan juga berbagai pengetahuan, tapi ingat baik-baik, kita harus kembali berfokus kepada sumber yang tepat, informasi yang tepat, pribadi yang tepat, dan kita akan menemukan jalan yang tepat dalam hidup kita. Dalam prinsip firman Tuhan yang kedua, kalau kita mau melihat bukan hanya sekedar datang ke sumber yang tepat, kita bisa menemukan pada ayat yang kedua, Elisa berkata kepada janda ini, "Apa yang bisa kuperbuat kepadamu? Ya, beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Wow, kalau bertanya dalam pertanyaan ini, artinya apa? Sepertinya Elisa ingin bertanya, kalau kamu masih punya sesuatu, ya sudah kamu jual untuk menebus hutangmu. Kalau kamu punya barang atau kamu punya benda-benda yang masih berharga, ya sudah kamu lakukan dalam proses untuk melego ya, atau dijual, dilakukan untuk membayar hutangmu. Tapi yang dimaksud oleh Elisa tentunya bukan konteks seperti itu. Elisa bertanya kepada janda ini, "Apa yang ada di rumahmu?" Dan janda ini berkata bahwa dia tidak punya apa-apa lagi selain sebuah buli-buli berisi minyak. Ya, ini berarti adalah sisa yang terakhir, yang paling berharga yang dipunyai oleh janda ini. Nah, hari ini saya percaya kalau kita mau melihat ada miracles from our home, saya percaya bahwa kita harus bersandar kepada prinsip yang kedua ini, yaitu apa yang ada di rumahmu. Apa yang ada dalam kehidupanmu. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya percaya apapun yang ada di rumahmu atau apa yang menjadi fokus kekuatan dalam dirimu, itulah yang akan menjadi jalan yang terbaik dalam kehidupanmu. Saya berikan contoh, di dalam Alkitab kita memperhatikan waktu Yesus membuat mujizat 5.000 laki-laki mendapatkan makanan sampai kenyang. Dan dicatat dalam Alkitab bukan hanya laki-laki, termasuk juga wanita dan juga anak-anak. Mungkin ada belasan ribu orang di dalamnya. Dan menarik sekali, apa yang terjadi? Mujizat yang terjadi adalah
Yesus berkata, apa yang ada di tanganmu hari itu? Murid-murid berkata, kami nggak punya apa-apa. Tapi mereka menemukan ada seorang anak, mungkin ini sebagai anak yang ikut ingin menyaksikan mujizat yang Yesus lakukan, karena anak ini begitu tertarik, dan dikatakan bahwa dari anak ini ditemukan apa? Ditemukan yaitu memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tentunya kita percaya bahwa ini hanya untuk konsumsi satu orang, buat anak itu sendiri. Atau jangan-jangan ini adalah titipan dari orang tuanya, supaya anak ini belajar kalau lagi ikut Yesus, maka dia masih punya persediaan makanan untuk diri dia sendiri. Nah, tapi yang menarik sekali, Yesus berkata, apa yang ada di tengah-tengahmu? Nah, anak ini dia punya apa? Anak ini dia punya 5 roti 2 ikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya percaya, kalau engkau hanya punya 5 roti 2 ikan, percayalah, dimulai dari apa yang ada dalam kehidupanmu. Maka saya sebut, miracles will happen kalau kita bersedia memulai dari apa yang kita punya di rumah kita, di hidup kita, kekuatan apa yang kita punyai, kelebihan apa yang kita sudah renungkan. Ini adalah menjadi sebuah hal yang menjadi dasar untuk kita melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Hari ini yang terjadi dari kisah 5 roti 2 ikan, kita tahu Tuhan memultiplikasikan. Yang terjadi adalah semua orang mendapatkan makan, bahkan masih tersisa 12 bakul penuh. Dimulai dari mana? Dari apa yang saudara punya. Pertanyaan saya hari ini, apa yang saudara punya? Engkau punya keahlian dalam apa? Dalam berbisnis? Bisnis apa yang engkau punya? Itu Tuhan akan multiplikasikan. Setia di dalamnya. Fokus dengan kekuatan yang sudah Tuhan berikan buat hidupmu. Nggak perlu ikut-ikutan dengan cara orang lain. Makanya saya selalu berkata ada sebuah prinsip yang bagus sekali. Yaitu apa? Ya, jadilah pribadi yang orisinil. Kan yang orisinil pasti mahal harganya. Jangan jadi pribadi jiplakan, ikut-ikut orang lain, karena itu pasti murahan. Kenapa? Karena itu adalah bajakan. Ya, nilainya pasti di bawah. Itu saya sebut dengan KW, ya, kualitasnya kualitas yang rendah. Nah, sebab itu hari ini saya berdoa agar kita semua merenungkan dari kisah ini. Bukan hanya itu, ada kisah lagi di dalam Alkitab berkata apa? Saudara masih ingat dengan Daud? Ya, Daud waktu melawan Goliat. Hari ini kita seperti melawan kuasa corona yang nggak kelihatan itu, kayak Goliat. Kita juga melihat ada goncangan ekonomi, itu mungkin seperti Goliat. Ya, yang begitu besar, kita mungkin merasa kecil, kita nggak mampu, kita sudah bingung. Nah, menarik sekali, Daud lakukan apa? Daud waktu itu dia mau meminjam baju perangnya Saul. Dan saudara mesti tahu, Daud itu cukup punya tinggi badan, tidak setinggi daripada Saul. Saul itu tinggi sekali, ya. Makanya bangsa Israel memilih Saul menjadi raja karena Saul punya perawakan lebih tinggi daripada rata-rata. Jangan-jangan Saul adalah pemain basket terbaik, ya, seperti NBA yang ada di Amerika. Ya, dia begitu tinggi, perawakannya hebat, makanya bangsa Israel memilih orang yang kelihatannya keren dan hebat. Tapi ternyata Daud, waktu dia mau mengambil baju perangnya Saul, ternyata ya leher baju perangnya Saul adalah kepalanya Daud. Ya, jadi dia berusaha untuk mengkopi caranya Saul, tapi sebenarnya itu bukan orisinil yang Tuhan mau buat Daud di dalam mengalahkan Goliat. Akhirnya Alkitab mencatat Daud kembali kepada apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi hal yang dia punya selama dia melayani Tuhan. Dan saudara perhatikan baik-baik, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Daud kemudian dia melakukan apa? Dia mengambil kembali senjata yang biasa dia pakai, yaitu apa? Yaitu ali-ali. Ya, kalau pakai bahasa sekarang ketapel. Ya, dan ternyata melalui ali-ali ini dia sudah terbiasa menggunakan alat ini. Saya berdoa buat saudara semua. Kita harus jadi orang yang fokus dengan apa yang sudah kita biasa lakukan dan kita mampu dan kita tahu bahwa Tuhan akan multiplikasikan di dalamnya. Saudara, yang terjadi kita lihat di dalam Alkitab, Daud kemudian ya kan melontarkan ali-ali itu, melemparkan, dan perhatikan baik-baik, ada 5 batu yang disiapkan oleh Daud. Tapi pertanyaannya, batu keberapa yang terkena kepada dahinya Goliat dan kemudian Goliat dikalahkan? Yang menarik sekali Alkitab berkata, batu yang pertama. Berarti ya Daud
Dia tahu persis apa yang dia lakukan benar-benar bisa memberikan sebuah kemenangan total dalam hidup dia. Dan Alkitab mencatat Goliat dikalahkan, ya, dan kemenangan berada di pihak Daud, bangsa Israel. Luar biasa. Dimulai dari mana? Dimulai dari apa yang menjadi kekuatan Daud, yaitu melalui alih-alih yang dia punya. Yang menarik lagi, bukan hanya Daud. Kita belajar dalam Musa. Musa dikatakan apa? Musa, dia punya apa di tangannya waktu dia memimpin bangsa Israel? Semua kita bisa mengira-ngira? Kira-kira apa? Oh, kita tahu dia punya tongkat. Ya, tongkat Musa yaitu sebagai sebuah otoritas yang Tuhan berikan buat dia. Bukan sesuatu yang hebat. Apa menariknya memegang sebuah tongkat? Ya, bukan pedang, bukan mahkota, bukan sesuatu yang kelihatannya menjadi sebuah otoritas. Tetapi lewat tongkat ini ada kuasa yang luar biasa yang terjadi. Ya, makanya kita menyaksikan dalam kisah Alkitab, ya, bagaimana Musa, ya, dia membuat mujizat lewat apa? Dia melemparkan tongkatnya. Jadi apa coba tongkatnya? Coba dijawab. Wow, saya tahu saudara sudah menjawab. Jadi ular. Kurang tepat. Jadi jauh. Ya, waktu saudara melemparkan tongkat, ya Musa melemparkan tongkat itu, ya tongkatnya jadi jauh. Udah jauh baru jadi ular, ya. Tentunya saudara juga benar, memang jadi ular. Dan saudara tahu, luar biasa, kisah ini juga menginspirasi apa? Menginspirasi bahwa bisnis farmasi datang dari mana? Datang dari lambang apotik yang kita lihat di mana-mana. Ada gambar ular tembaga, ada gambar apa? Ada gambar ular dengan tongkat besi itu. Ya, itu gambar yang sampai hari ini dipakai oleh seluruh farmasi seluruh dunia, bahwa jangan-jangan inspirasi, ya, apotik memang lahir dari kisah Musa ini. Ya. Nah, yang menarik sekali, lewat tongkat Musa apa yang dilakukan lagi? Ya, dia membelah laut. Ya, membelah laut. Laut Merah terbelah. Waktu bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir, mereka masuk ke dalamnya. Ya kan, dan apa yang terjadi? Itu yang saya sebut, muncullah penemuan yang disebut SeaWorld pertama kali di dunia. Akuarium raksasa di dunia muncul dari mana? Dari kisah, ya, tongkat Musa. Jadi waktu mereka nyebrang, mungkin mereka menemukan ada Nemo di samping, ya, ada kisah-kisah ikan, ya, ada akuarium raksasa, ya kan, yang luar biasa. Jangan-jangan ilham, ya, untuk akuarium raksasa datang dari kisah Musa. Dari tongkat Musa ada banyak mujizat yang terjadi. Terus apa lagi? Ya, tongkat Musa dikatakan, ya, bukan hanya ada akuarium raksasa, bukan hanya dilemparkan menjadi ular, tapi yang menarik sekali dia memukul pegunungan. Apa yang terjadi? Waktu dipukulkan ke pegunungan, muncullah bisnis air aqua pertama kali di dunia. Karena dikatakan ada air mengalir dari pegunungan. Wow! Jadi kita percaya bahwa segala sesuatu bisa terjadi kalau saudara belajar. Pertama, mencari Tuhan dengan segenap hatimu, konsultasi kepada orang yang tepat, pribadi yang tepat, sumber yang memang dipercaya, dan yang kedua, saudara akan mengalami mujizat dari rumahmu melalui apa yang engkau punya dalam kehidupanmu. Saudara, hari ini Tuhan akan mengurapimu. Kalau engkau punya keahlian bikin kue, Tuhan akan mengurapi apa yang kau buat, sehingga itu akan menjadi berkat buat hidupmu. Kalau engkau punya kemampuan dalam hal apa? Apa yang kau punya? Engkau punya kemampuan memasak, ya, maka Tuhan akan berkati cateringmu waktu engkau berjualan. Kalau engkau punya kemampuan apa? Seperti menggunting rambut atau punya kemampuan seni, percayalah nanti Tuhan akan sertai semua hal yang kau lakukan. Hari ini saya mau saudara coba renungkan, apa sih yang menjadi hal yang saya punya, yang menjadi kekuatan yang saya punya. Dan semua itu kalau diurapi oleh Tuhan, percayalah, lakukan dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan melihat karya Tuhan terjadi dalam hidupmu. Fokus dengan kekuatan yang ada dalam dirimu, nggak perlu ikut-ikutan orang lain, belajar ada di dalamnya. Nah, hari ini yang ketiga, dari ayat yang kita baca dikatakan pada ayat yang ketiga sampai pada ayat yang kelima, dikatakan apa? Bahwa Elisa berkata, pergi minta bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana yang kosong. Kemudian disuruh apa lagi? Menuangkan minyak ke dalam bejana tersebut. Dan wanita ini yang luar biasa, kalau saudara baca di ayat yang kelima, wanita ini taat. Dia tetap percaya bahwa ini apa yang diperintahkan oleh Elisa dia lakukan. Nah, saudara, terkadang kita harus perhatikan
Miracles from our home bisa terjadi lewat apa? Lewat kadang-kadang ada hal-hal yang kurang mustahil atau sesuatu yang tidak mungkin dalam hidup kita. Tapi hari ini saya percaya bahwa ini adalah bagian yang kita perlu bangun dalam hidup kita. Ya, yaitu apa? Bersahatilah di rumahmu dengan suami, dengan istri, dengan anak. Ya, seperti wanita ini kan dia sehati dengan anaknya dan dia melakukan kesehatian itu dengan ketaatan sepenuhnya. Makanya hari ini saya percaya kita mau jadi pribadi yang memiliki ketaatan yang sesungguhnya. Belajar apa? Belajar follow the instruction. Saya percaya di gereja lokal di mana kita berada, saudara perlu belajar memfollow, mendengar ya arahan dari kepemimpinan, mendengar arahan dari firman Tuhan, mendengarkan arahan yang terkadang secara manusia, secara daging kita tidak suka. Maka hari ini saya percaya sekali, kesempatan kita berada di rumah sebenarnya adalah sebuah kesempatan apa? Kesempatan kita merefleksikan hidup kita, ketemu dengan Tuhan sebagai sumber segala sumber. Di rumah kita merefleksikan, apa sih yang jadi kekuatan saya selama ini? Apa yang saya punya selama ini menjadi sebuah perenungan. Tapi yang ketiga, sekaligus di rumah kita belajar mentaati, mulai belajar setia dengan proses yang paling sederhana yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Nah, hari ini yang menarik sekali. Dan janda ini kalau kita perhatikan ya diminta untuk memiliki cara pandang atau cara kerja yang baru. Ya, sesuatu yang berbeda, mungkin dia merasa dia tidak mampu. Tapi justru hari itu dia belajar untuk mengikuti proses dan dia mentaati di dalamnya. Dan di waktu dia memiliki cara pandang dan cara kerja yang baru, dia mengumpulkan semua bejana-bejana yang kosong. Menarik sekali. Ya, bahwa ini adalah sebuah bisnis kalau saya bilang atau sebuah pekerjaan yang disebut dengan menjadi apa ya, yang tadi sudah disebut menjadi pemulung, menjadi orang yang ngumpulin barang-barang second. Tapi yang menarik sekali adalah kita bisa melihat lewat proses ini ya, di waktu dia memulai sesuatu yang menjadi apa yang menjadi perintah dari Elisa ya, dia lakukan dengan ketaatan sepenuhnya, luar biasa. Dan kita bisa melihat ya, dari setelah dia lakukan proses cara pandang, cara kerja yang berbeda, ya kan, dan belajar taat di dalamnya, firman Tuhan berkata pada ayat berikutnya lagi, yaitu apa? Dikatakan bahwa dekatkan, ya kan, dekatkan bejana itu lagi, dan dikatakan kemudian dia waktu menuang bejana itu diisi terus oleh minyak itu. Nah, ini udah bagian Tuhan. Saya percaya ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ya, bagian kita apa? Mencari Tuhan dengan segenap hati kita sepanjang di rumah, bangun mesbah keluarga, perdalam kerohanian kita, bangun ibadah pribadi yang benar di dalam Tuhan, dan kemudian apa yang terjadi? Yang kedua, mulai dari apa yang saudara punya. Ya, belajar setia dengan apa yang kamu punya, termasuk dalam apa? Dalam kekuatanmu dalam pelayanan, kekuatanmu dalam berbisnis, kekuatanmu dalam keluarga, ya kan? Bagian-bagian itu yang engkau mulai, dan pasti apa yang terjadi? Yang ketiga, Tuhan akan memberikan mulai apa? Cara pandang yang baru, cara kerja yang baru, dan belajar taat di dalamnya. Dan percayalah, ada bagian engkau, ada bagian Tuhan. Dia akan lakukan yang terbaik buat hidupmu. Saudara yang terkasih, Alkitab berkata, sesudah itu yang terjadi adalah bejana-bejana itu tidak cukup. Kenapa? Karena mujizat terjadi. Minyak mengalir gak ada habisnya. Saudara, saya percaya, ya, ini yang harus kita punya dalam hidup kita. Yaitu yang keempat, siapkan wadah, siapkan bejana, siapkan kapasitas yang lebih besar. Sebab itu hari ini saya mau mengajak kita semua, jangan kita hanya sekedar berpikir dengan cara before COVID atau cara kita bekerja during COVID. Kita sepertinya survival mode, berserah saja, pasrah, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi saya melihat justru during COVID, ya, saya melihat ada banyak kreativitas yang justru luar biasa. Ya, contoh-contohnya di tengah-tengah gereja saya perhatikan pria-pria yang biasanya nggak pernah masak, ternyata bisa masak dan jago lagi. Ya, kemudian kita bisa melihat lagi ada ide-ide yang nggak pernah terpikirkan. Karena during COVID ini ada aja ide-idenya. Mulai lakukan ini, lakukan itu, mulai bagikan firman, mulai telepon orang lain, mulai banyak diskusi, dan berbagai bentuk-bentuk pertemuan kita lihat sudah terjadi, termasuk dalam gereja. Dan saya yakin juga ini juga berlaku buat kehidupan kita sehari-hari. Dan yang menarik sekali, justru yang saya mau sampaikan, yang kita perlu lakukan hari ini, siapkan bejana kapasitas yang lebih besar lagi. Caranya gimana? Pikirkan hal-hal after COVID.
Jangan kita hanya sekedar before COVID, during COVID, tapi justru kita harus mempunyai perencanaan after COVID. Jangan sampai after COVID, waktu semua menjadi new normal, malah kita baru melangkah, tapi orang sudah berlari. Tapi saya percaya justru sekarang kita menyiapkan segala sesuatu dari waktu kita during COVID. Kita ada di rumah dan kita mau belajar membangun kapasitas kita. Siapkan diri kita. Banyak diskusi, ngobrol dengan orang-orang yang punya pemikiran yang lebih dan juga mereka bisa memberikan masukan buat kita. Nah, hari ini saya percaya biar kiranya kita bisa mengalami banyak hal yang berubah. Cara hidup gereja yang tentunya tidak lagi bisa sama after COVID. Ini kita sebut new normal church. Yaitu normal yang baru, gereja dengan normal yang baru. Dan kita tahu juga bahwa ternyata kita juga bisa memiliki new normal business. Kita juga bisa memiliki new normal family, di mana kita menjadi lebih dekat sebagai keluarga. Sebuah pesan yang saya mau berikan kepada jemaat Abalov Taman Palem. Saya percaya, dari peristiwa ini, kita bisa melihat akan terjadi tuaian yang besar, yang luar biasa. Saya yakin ada jiwa-jiwa yang akan bertobat. Hari-hari ini seluruh manusia di dunia menyadari betapa mereka memiliki ketakutan, kekhawatiran, tapi tidak ada cara yang lain selain mereka datang kepada Yesus Kristus sebagai sumber segala sumber dalam hidup mereka. Dan hari ini saya juga percaya, khusus buat kita yang ada di Jakarta, bahkan di Indonesia, kita yakin sekali bahwa Tuhan akan membangkitkan Indonesia. Saya percaya dalam sharing saya dengan pekerja, pemimpin, penatua di Abalov Taman Palem, saya sudah sampaikan tentang prinsip Yesaya 60 dan 61. Bahwa yang akan terjadi, terang Tuhan akan datang kepada gereja. Cahaya Tuhan akan datang kepada gereja. Maka apa yang terjadi? Kedar dan Nebayot akan berduyun masuk ke rumah Tuhan. Harta bangsa-bangsa akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Kepada siapa? Kepada gereja yang fokusnya hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Gereja yang hidupnya hari ini berfokus kepada 4 hal tadi yang saya sudah sampaikan. Saudara yang terkasih, saya berdoa agar kita semua mengalami perubahan yang luar biasa pada hari ini. Mari jalani prinsip-prinsip yang saya sudah sampaikan tadi dan percayalah miracles from our home will happen. Dalam nama Yesus kita berdoa, kita percaya ini pasti terjadi. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi persembahan atau perpuluhan, Anda dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 391 300 9394 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Untuk layanan informasi yang berhubungan dengan kegiatan Abalov Palem, Anda dapat menghubungi GA atau GS di area masing-masing atau menghubungi UTIK di 0817 880 950 dan William di 0812 8093 7370. Baiklah saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya saudara-saudara sangat diberkati. Kita akan segera akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Sukacita, damai sejahtera dari Tuhan bersama dengan engkau di dalam segala usaha pekerjaanmu. Perlindungan Tuhan dan kuasa Tuhan selalu menyertai engkau. Berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin.